Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang anak-anak semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pada hari ini kita dapat berkumpul lagi, dapat bertemu lagi di mata pelajaran geografi, di mana setiap minggunya kita selalu bertemu gitu, dengan materi-materi yang sudah dipersiapkan, yang pastinya berbeda-beda gitu setiap pertemuannya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi sumber daya alam. Nah, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya, dipimpin oleh ketua kelas kita. Kepada siapa nih ketua kelasnya? Furqon, Pak. Furkon ya? Oke, silakan kepada Furkon dipimpin untuk berdoa. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita dapat belajar dengan lancar dan baik. Ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya Furkon sudah membantu untuk membacakan doa. Selanjutnya, sebelum kita masuk juga, saya absen dulu ya kehadiran dari kelas 11 IPS ya? Kelas 11 IPS ini. Oke. Di sini ada daftar nama. Yang pertama ada Febriani. Ada? Hadir, Pak. Ada. Furkon Asyari. Ada ya? Ya, Pak. Muhammad Farhan Damar. Hadir Pak. Pak, maaf di jalan kamera karena sinyal saya sedang tidak stabil Pak. Oke, nggak apa-apa, Damar. Terus ada Seon Dalmi. Dalmi ya? Hadir. Iya. Kenapa belum on cam, Dalmi? Nggak ada sinyal, Pak. Sinyalnya jelek. Oh gitu, ya nggak apa-apa deh. Biar lancar ya. Jadi off cam aja nggak apa-apa. Kenzo Rahman, ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kemana ya dia? Kenzo sakit, Pak. Pinggangnya encok. Oh gitu, oke. Belum diurut kali ya, jadi masih sakit. Oke, kita doakan untuk teman kita yang hari ini belum bisa gabung, semoga bisa gabung di pertemuan berikutnya ya. Amin. Oke, langsung saja kita coba masuk ke materi hari ini, yaitu klasifikasi sumber daya alam. Sebentar saya coba share screen dulu. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Dari itu kita coba mulai. Kita masuk kepada materi klasifikasi sumber daya alam yang mungkin sebelumnya sudah dipanti sedikit ya oleh guru yang lain gitu untuk materi sumber daya alam. Nah, hari ini kita coba masuk ke dalam materi sumber daya alam. Nah, sebelum kita mengulas lebih jauh bagaimana klasifikasi dari sumber daya alam itu dan apa sih sebenarnya sumber daya alam itu. Nah, sebelumnya itu coba dari kalian kira-kira ada nggak yang ingin menyampaikan pengertian dari sumber daya alam gitu menurut kalian masing-masing? Saya, Pak. Ya, coba silakan Febri. Kira-kira menurut kamu ini sumber daya alam itu apa sih? Sumber daya itu seperti segala sesuatu yang berasal dari alam, Pak. Yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, Pak. Oke, bagus Baik. sekali, Febri. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang punya pendapat lain? Nggak, Pak. Saya setuju sama Febri. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang sudah dikatakan oleh Febri benar ya. Jadi sumber daya alam ini adalah sesuatu kemampuan alam di mana
dia ini dapat menjadi pembantu gitu dari kehidupan manusia. Gitu. Jangan manusia, tapi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, selanjutnya ada pengertian sumber daya alam nih dari beberapa tokoh gitu. Yang pertama ada dari Surya Negara tahun 1977 mendefinisikan bahwa sumber daya alam sebagai unsur-unsur lingkungan alam baik fisik maupun hayati yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, lalu disambung juga oleh ISAP gitu, tahun 1972 dalam Surya Negara 1977 sumber daya alam sebagai keadaan lingkungan dan bahan-bahan mentah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kesejahteraannya. Nah, jika dapat disimpulkan dari kedua pengertian ini, kita bisa menyimpulkan sendiri ya masing-masing seperti yang sudah dikatakan oleh Febri tadi, itu adalah sumber daya alam adalah suatu unsur yang datangnya itu dari alam yang dapat dimanfaatkan, juga dapat diperuntukkan untuk manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraan hidup dari manusia itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi untuk pengertian sumber daya alamnya. Nah, dari sekian banyaknya sumber daya alam, dari sini bisa dibagi menjadi 3 golongan besar gitu. Bisa dapat diklasifikasikan sumber daya alam ini menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sumber daya alam berdasarkan potensi, sumber daya alam berdasarkan jenis, dan juga sumber daya alam berdasarkan sifat. Nah, di sini ada penjelasannya sedikit ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan potensi ini ada materi, energi, ruang, dan waktu. Nah, itu tuh seperti apa nanti coba kita bahas. Nah, berdasarkan jenis ini ada abiotik dan juga biotik. Nah, abiotik dan biotik itu apa sih? Kok kata-katanya sama? Nah, itu nanti kita coba bahas juga. Lalu yang ketiga ada berdasarkan sifat, di mana ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, seperti itu. Oke, coba kita lanjut ya. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan potensi. Nah, klasifikasi berdasarkan potensi ini dibagi lagi gitu menjadi 4 bagian dari sumber daya alam, di mana yang pertama ada sumber daya alam materi. Nah, sumber daya alam materi ini yang dimaksud dari sumber daya alam materi adalah di mana bentuk fisiknya ini bisa dimanfaatkan gitu oleh manusia gitu ya. Misalnya kayak batu, besi, emas, kayu, serat kapas dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau misalnya dilihat dari sumber daya alam materi ini, emas itu biasa dipakai untuk apa sih oleh manusia? Ada yang bisa jawab? Buat perhiasan, Pak, emas. Ya, bisa ya. Jadi benar, kalau misalnya emas itu bisa diperuntukkan untuk perhiasan. Kalau besi, kira-kira untuk apa nih? Furkon? Buat alat rumah tangga, Pak. Oke, boleh. Ya, jadi di sini banyak ya. Besi bisa rumah tangga, terus juga menjadi fondasi bangunan dan yang lainnya. Kayu pun seperti itu, batu juga intinya dari bentuk fisiknya masing-masing itu bisa dimanfaatkan sesuai kemampuan mereka seperti itu. Nah, yang kedua ada sumber daya alam energi, di mana dari adanya sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan energinya, gitu. Dapat dimanfaatkan unsur yang terkandung dalam sumber daya tersebut, gitu kan. Misalnya ada batu bara, ada minyak bumi, gas bumi, lalu juga ada sinar matahari, energi pasang surut dan yang lainnya seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dari sumber daya alam berdasarkan potensi menurut energinya gitu. Nah, yang ketiga ada sumber daya alam ruang ya. Kalau ruang ini lebih kepada peruntukan dari satu lahan tersebut gitu. Jadi kalau lahan ini bisa dikatakan sumber daya alam juga ya, sumber daya alam dari bumi gitu yang dimanfaatkan ruangan yang dimanfaatkan lahannya untuk apa?
Nah, kalau di sini ini contohnya untuk mata pencaharian gitu. Di sini ada pertanian, dan juga ada perikanan, di mana manusia dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk kelangsungan hidup mereka gitu, untuk menopang sumber pangan dari manusia tersebut. Nah, yang keempat ada sumber daya alam waktu, di mana waktu ini dapat dicontohkan seperti air yang sulit didapat ketika musim kemarau, akibatnya mengganggu tanaman pertanian. Jadi sumber daya alam ini kalau misalnya berdasarkan potensi, jika dilihat dengan waktu, kita nggak bisa selamanya, di beberapa daerah itu nggak bisa selamanya dimanfaatkan secara terus-menerus ya. Ada memang daerah yang lahannya itu sangat kering, yang sangat membutuhkan air ketika di musim-musim tertentu saja, kayak gitu. Nah itu termasuk ke dalam sumber daya alam berdasarkan potensi, yaitu potensi waktu. Nah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut ya, kalau tidak ada. Nah, yang kedua, ada berdasarkan jenis nih. Nah, kira-kira dari gambar yang tersedia, gambar yang di sebelah kiri ini, kira-kira gambar apa? Tanah, Pak. Oke, baik. Nah, ini contoh gambar tanah ya, walaupun ada skopnya. Ini ada apa nih? Ada asbak kali, atau tempatnya itu. Nah, kalau untuk gambar kedua ini kira-kira apa nih? Domba. Gimana? Put. Domba. Oke. Oke, jadi Domba. Bandot, Pak. benar ya. Domba ya, jangan bandot gitu. Bandot itu bahasa kampung. Jadi ini ada gambar sekumpulan domba gitu di sini. Nah, apa sih maksud dari gambar ini? Nah, ini sudah di bawahnya juga sudah diberi penjelasan sedikit gitu dari gambar tersebut. Jadi yang pertama, yang sebelah kiri ini ada sumber daya alam berdasarkan jenis, di mana jenis tersebut termasuk pada abiotik atau non hayati gitu. Nah, kira-kira contohnya itu yang non hayati seperti apa, yang abiotik itu seperti apa? Itu ada bahan tambang, tanah, air, dan angin. Nah, tapi abiotik ini tuh apa sih? Abiotik ini adalah satu sumber daya alam di mana dia adalah benda mati atau tidak hidup. Maka dari itu bahan tambang, tanah, air, angin, dan sebagainya itu termasuk ada sumber daya alam berdasarkan jenis, di mana jenis ini adalah biotik. Nah, di sisi yang sebelah kanan, di mana ada gambar sekumpulan domba, di situ mereka termasuk ke dalam jenis biotik. Nah, biotik ini adalah kebalikan dari biotik. Kalau misalnya biotik tadi benda mati, berarti biotik ini adalah benda yang hidup, atau bisa dikatakan juga sebagai makhluk hidup. Jadi kalau misalnya domba ini bisa masuk ke dalam sumber daya alam berdasarkan jenis, di mana jenisnya ini adalah biotik, dia hidup. Nah, contoh lainnya ada tumbuhan, ada mikroba, dan juga manusia. Manusia sendiri pun adalah termasuk sumber daya ya, yang dapat dimanfaatkan tenaganya untuk mengerjakan suatu hal seperti itu. Nah, lanjut yang ketiga, ada sumber daya alam berdasarkan sifat, di mana sifat ini juga dapat dibagi menjadi dua gitu, sama seperti berdasarkan jenis tadi ya. Nah, kalau di sifat ini ada yang namanya renewable resources atau dapat diperbaharui, dan yang kedua ada unrenewable resources atau tidak dapat diperbaharui. Nah, maksudnya apa sih dari apa dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui? Kira-kira ada yang punya pendapat nggak dari penjelasan ini? Dari renewable mungkin, atau dari yang tidak dapat diperbaharui? Ada yang ingin menyampaikan? Saya, Pak, saya. Oke, boleh, silakan. Apa yang mana? Kalau menurut saya, renewable resources itu dia dapat diperbarui dan juga jumlahnya banyak. Gitu. Kalau misalnya unrenewable resources kan tidak dapat diperbarui, jumlahnya sedikit. Gitu. Jadi kalau misalkan dibutuhkan lagi, dia itu tersedianya lama waktunya untuk dia ada lagi gitu. Nggak kayak renewable yang selalu ada. Oke. Itu sih Pak menurut saya. Siap.
benar ya yang udah dikatakan oleh teman kalian gitu dari Furkon. Dia nggak salah sebut, dan memang itu adalah kenyataannya, di mana kalau renewable resources itu dapat selalu diperbarui, kelangsungannya itu selalu ada gitu untuk uh, dari sumber daya alam. Nah, untuk yang tidak dapat diperbarui ini jumlahnya memang sedikit dan cukup lama jika ingin dimanfaatkan secara terus-menerus seperti itu. Nah, kenapa akhirnya bisa dikatakan dari dua gambar ini ya, ada sapi dan juga ada ini contoh tambang ya, tambang batu bara. Kenapa dari gambar ini tuh dicontohkan sebagai dapat diperbaharui dan juga tidak dapat diperbaharui. Nah, seperti apa sih sebenarnya yang dapat diperbaharui itu dan juga yang tidak dapat diperbaharui? Nah, ini di sini coba saya jelaskan. Jadi, untuk yang dapat diperbaharui itu bisa terjadi dengan dua jalan ya. Yang pertama itu ada reproduksi, dan yang kedua ada siklus. Dimana kalau misalnya reproduksi, kita bisa lihat di sini ada contohnya sapi. Sapi ini terus mereka mereproduksi diri mereka. Gitu. Mereka berkembang biak, gitu kan, menghasilkan anak yang dimana ini nantinya akan besar dan juga dapat dimanfaatkan, dan dia juga dapat berkembang biak, gitu. Dan juga itu bisa berjalan secara terus-menerus, gitu. Dimana seperti yang kita tahu setiap Idul Adha ya itu selalu ada sapi-sapi gitu dan nggak pernah habis gitu kan. Nah, itu adalah contoh dari adanya sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan cara reproduksi. Nah, yang kedua ada cara siklus. Siklus ini contohnya apa? Yaitu salah satunya adalah air gitu, di mana air tawar di bumi ini tidak ada habisnya gitu. Walaupun kalau misalnya kita lihat ya di bumi ini banyak gitu dari air laut gitu kan. Daratan sama lautan itu lebih banyak air laut, tapi air laut ini air asin gitu. Tapi kenapa kita ini membutuhkan air tawar? Air tawar ini selalu tersedia di muka bumi karena kenapa? Karena mereka terjadi dari suatu siklus gitu yang dinamakan siklus hidrologi gitu ya. Mulai dari air dari air laut gitu. Juga dari sungai atau dari danau menguap ke udara, lalu dari udara menjadi satu gumpalan, lalu jadi awan, dan dari awan tersebut menghasilkan hujan. Nah, hujan ini kan air tawar dan meresap ke dalam tanah, dan air tanah ini dapat dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus gitu, berkesinambungan. Nah, yang tidak dapat diperbarui ini sebenarnya mereka dapat diperbarui, namun jangka waktunya itu lama, bisa sampai 3 atau sampai 5 generasi manusia itu baru mereka dapat muncul lagi gitu ya. Karena salah satu contoh-contoh dari salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini adalah fosil gitu kan, di mana fosil ini bekerja secara lama gitu di dalam tanah, di dalam bumi. Nah, contoh-contoh dari yang tidak dapat diperbarui ini ada bahan mineral, minyak tanah, gas bumi, batu bara, dan barang tambang lainnya. Maka dari itu kita di sini sebagai manusia itu harus sudah mulai peka terhadap lingkungan kita, di mana ketika manusia sudah banyak menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, kita coba memakai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Karena untuk mengaktifkan energi pun, untuk mengaktifkan listrik itu kan membutuhkan satu energi ya, kalau misalnya berdasarkan potensi. Nah, itu ada contohnya dari batu bara gitu, di mana kita masih bergantung pada batu bara yang ada di bumi ini gitu. Nah, ada nggak sih kira-kira ada yang mau nyebutin nggak contoh lain dari sumber daya alam menurut energi yang dapat digunakan secara terus-menerus oleh manusia? Kiranya mungkin udah beberapa contoh gitu. Ada yang ingin menyebutkan energi apa saja kira-kira yang dapat menghidupkan jadi sebuah listrik? Matahari bisa nggak, Pak? Ya, benar. Matahari bisa. Karena ada energi dari panel surya ya. Yang matahari bisa. Ada lagi?
Angin, Pak. Ya, angin bisa. Angin tuh contohnya apa dia? Ngambilnya dari mana? Apa dari Avatar? Kayak yang di kincir angin yang di Belanda yang membantu itu loh, Pak. Ya, benar. Kincir angin ya, untuk mengambil energi angin tersebut. Nah, juga ada contoh-contoh lain seperti gelombang laut, lalu juga ada eh, energi panas bumi dan yang lainnya. Itu sudah banyak dikembangkan oleh manusia dan semoga kedepannya kita semua dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui ini ya. Karena terlihat bahwa jika kita terus mengambil yang tidak dapat diperbarui akan menjadi apa ya, rusak gitu, bumi kita menjadi rusak gitu. Nah, dari adanya penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, kita coba tes ya. Kita coba bermain sambil belajar. Kira-kira mereka nanti ada contoh beberapa kata, beberapa sumber daya alam. Nah, mereka ini masuk ke pada klasifikasi yang mana aja. Seperti itu ya. Sebentar saya coba buka dulu. Sambil menunggu, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari yang lain? Enggak, Pak. Tidak ada ya? Udah, Pak. Oke. Kita langsung main gamenya nih. Ya. Jadi nanti ada 5 kata, ada 5 sumber daya alam di kotak ini ya, dari kotak ini. Nah, kalian nanti cari satu, boleh misalnya masing-masing satu atau dari kalian udah menemuin 2 gitu. Nah, dari ketika mereka nanti dari kalian sudah menemukan itu, nanti saya tanya mereka ini masuk pada klasifikasi mana? Kalau misalnya berdasarkan potensi, jenis ataupun berdasarkan eh, yang satunya lagi gitu ya. Potensi, jenis dan juga sifat gitu. Nah, oke, kita start ya. Ini. Ya, kira-kira ada yang nemu kan? Saya, Pak. Domba, Pak. Domba di mana? Kolom terakhir paling kanan, Ini ya. ujung kanan atas. Ya. Oke. Coba sebutkan, Fulkon, Ya, kalau Pak. misalnya domba ini jika dikatakan sumber daya alam berdasarkan sifat, domba ini masuk ke mana yang mana? Sumber yang dapat diperbarui, Pak. Oke, benar. Terima kasih, Fulkon. Lanjut, yang lain, silakan. Ada yang sudah menemukan? Sini ada waktunya ya, 5 menit. Kentang, Pak. Tapi saya bingung, Pak, buat nyebutinnya daerah mana ya, Pak. Kentang, gimana tuh? Bisa. Ada yang bisa bantu temannya? Kolom pertama. Terus K-nya yang bawah, Pak. Yang dari bawah. Ini ya. Yang di bawah. Ya itu tuh. Dekat Iya, atas. Pak, ke atas, Pak. Miring. Nah, siapa tadi yang jawab? Febri ya? Nah, kira-kira? Saya, Pak, yang nunjukin. Ya, Saya. ya jadi rebutan nih. Nanti ya pun gantian ya. Coba kentang ini, Febri ya coba ya. Kentang ini jika dikatakan sumber daya alam berdasarkan jenis, dia masuk ke dalam jenis yang mana? Dapat diperbarui, Pak. Ayo, jenis atau sifat itu. Oh, jenis ya. Ada jenis yang mana sih, Pak? Saya lupa. Aduh, coba Furkan bantu atau Jenisnya teman-teman yang lainnya. biotik. Dalmi, Jenisnya biotik, Pak. ya? Biotik. Oke, Biotik. benar ya. Di kentang ini kalau berdasarkan jenis masuknya pada biotik gitu, atau hayati, hidup. Lagi lanjut, ada lagi yang bisa menemukan? Baru 2 nih, 3 lagi. Dalmi mungkin mau jawab atau Damar?
Ayo, waktu terus berjalan. Saya juga sambil nyari nih ya. Oke, saya udah nemu 2 nih. Saya Pak. Bah, Oke, yang mana Furkon? Minyak bumi sebelah kirinya domba. Oke, benar. Iya. Yeay. saya juga nemu, Pak. Bentar, Furkon dulu. Nah, Furkon, minyak bumi. Jika dikatakan sumber daya alam berdasarkan potensinya, minyak bumi masuk pada sumber daya alam apa? Itu lagi nunggu. Potensinya ya Pak ya. Ya, Potensinya itu sumber daya energi bukan Pak? betul. Ya, jadi minyak Nah, bumi ini masuk pada sumber daya alam energi, gitu ya. Lanjut di Saya, Pak. 2 lagi. Batu bara, Pak. Batu bara di mana? Paling pojok yang di bawahnya KRG. Ya, benar. Miring ke Salah. bawah. Salah pencet. Batu bara, Pak. Nah, Ya, ini ya, batu bara. Nah, ya. batu bara nih, Febri. Kalau misalnya dikatakan sumber daya alam berdasarkan sifatnya, batu bara masuk yang mana? Tidak dapat diperbarui, Pak. Oke, nah, mantap. Sudah bisa nih. Oke, satu lagi. Siapa? Kira-kira udah menemukan atau belum? Kalau belum, saya pencet nih ya. Nanti coba tolong jawab Dalmi ya. Nah, di sini ada ikan. Ayo, silakan. Kalau ikan ini dikatakan sebagai sumber daya alam berdasarkan jenisnya, ikan itu masuk kepada jenis apa? Dalmi? Yang tidak dapat diperbaharui, Pak. Ayo, jenis atau sifat? Kayaknya itu sifat deh. Ya, kalau diperbarui itu sifat. Kalau misal berdasarkan jenisnya, ikan itu masuk mana? Yang 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 dapat diperbaharui. Ayo, itu jenis atau sifat? Ya, kalau misalnya jenis, itu abiotik sama biotik ya. Nah, ikan itu masuk ke yang abiotik atau yang biotik? Yang biotik. Oke, benar ya. Jadi dari semuanya gitu, insya Allah sudah mulai paham ya dari klasifikasi sumber daya alam yang ada. Nah, maka dari itu untuk kelanjutannya saya akan memberikan tugas dari beberapa soal yang akhirnya bisa coba saya kasih untuk mengevaluasi gitu kira-kira dari kalian ini sudah paham atau belum gitu kan dari materi yang uh, sudah ada gitu. Nah, sebelumnya juga tujuan dari adanya pembelajaran klasifikasi sumber daya alam ini itu dimaksudkan kepada kalian untuk akhirnya kalian bisa mengetahui dan juga menjelaskan gitu. Yang pertama mengetahui sebenarnya sumber daya alam itu apa, gitu. Pengertian dari sumber daya alam itu apa, dan yang kedua bisa mengklasifikasikan dari sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Nah, kira-kira sebelum saya tutup, eh, ada yang ingin memberikan kesimpulan nggak dari materi yang sudah dijelaskan hari ini? Mungkin ketua kelasnya boleh untuk menjelaskan kira-kira iya Pak, yang didapatkan. boleh. Oke. Menurut saya, dari yang saya sudah pelajari, sumber daya alam itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sudah disediakan, yang sudah tersedia di bumi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia itu sendiri.
Nah, tentu saja sumber daya alam ada klasifikasinya. Klasifikasi yang utama itu ada berdasarkan jenis dan juga sifat. Kalau berdasarkan jenis itu ada abiotik dan biotik. Abiotik itu yang benda mati, kalau biotik itu yang makhluk hidup. Nah, kalau untuk yang berdasarkan sifat itu ada dua, yang dapat diperbarui dan juga tidak dapat diperbarui. Kalau yang dapat diperbarui itu yang bisa didaur ulang atau direproduksi. Nah, kalau untuk yang tidak dapat diperbarui itu membutuhkan waktu yang sangat lama agar sumber daya alam tersebut jadi itu. Contohnya kayak batu bara yang dihasilkan dari fosil. Nah, untuk menjadi fosil dari hasil fosil ke batu bara itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Seperti itu, Pak. Ya, selain itu ada lagi berdasarkan potensi energi dan lain-lain. Itu, Pak. Oke, terima kasih Furqon yang sudah coba merangkum apa yang sudah dijelaskan dari materi hari ini. Nah, selanjutnya sudah ya, tadi saya coba berikan nanti di grup WhatsApp gitu untuk tugasnya dari evaluasi materi klasifikasi sumber daya alam yang ada. Nah, maka dari itu kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dan juga coba kalian pahami dapat kalian pelajari lebih lanjut dan kalian merasa tidak puas ya, karena kalau misalnya kalian merasa puas, kalian udah gitu aja gitu, nggak mau belajar lagi. Tapi kalau misalnya kalian tidak puas, kalian masih terus coba belajar. Nah, untuk itu saya tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan juga doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir hari ini. Jangan lupa dikerjakan evaluasinya. Sampai bertemu di minggu depan, akan lanjut membahas tentang sumber daya alam yang lain. Gitu ya. Karena kita tahu negara kita sendiri itu termasuk pada sumber daya alam yang mempunyai sumber daya alam yang kaya. Gitu. Karena itu perlu ada pembahasan lebih lanjut mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak.